kita itu sebagai suami mudah ramah kepada istri orang, tapi mudah marah kepada istri sendiri. Betul lah, betul? Coba ucapin bareng-bareng. Banyak suami yang mudah marah kepada istri sendiri, tapi mudah ramah kepada istri orang lain. Banyak ibu-ibu, banyak banget malahan yang mudah ramah kepada suami orang, tapi mudah marah kepada suami sendiri. Di tahun 2010, ayah tidak ingat bulannya, apalagi tanggalnya. Ayah masih tinggal di pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Satu hari Abah pernah kasih wasiat kepada ayah. Abah kasih 4 pesan yang menurut ayah sangat-sangat berat, bahkan boleh dibilang tidak masuk akal. Apa pesan yang pertama? Faid, nanti kalau kau keluar pesantren, bikinlah pesantren. Apa? Bikinlah pesantren. Itu pesan yang pertama. Kedua, kalau sudah ada pesantren, bikinlah konsepnya gratis, tidak boleh pungut bayaran, tidak boleh. Yang ketiga, kalau pesantrennya sudah ada, konsepnya sudah gratis. Yang ketiga, tidak boleh berhenti membangun, tidak boleh berhenti. Yang keempat, kalau pesantrennya sudah ada, konsepnya gratis, tidak ada bayaran, tidak ada biaya. Yang ketiga, tidak berhenti membangun. Yang keempat, tidak boleh tenteng-tenteng proposal, tidak boleh tenteng-tenteng proposal. Hari itu ayah bingung. Ayah kan mondok nih cuman niat pengen ngaji doang, kok malah jadi disuruh bikin pondok? Gimana caranya? Ayah nggak ngerti, sebab ketika ayah masuk ke pesantren, pesantren itu sudah besar. Nggak ngerti dulu mulainya kayak gimana, nggak ngerti. Gimana ini? Nggak ketemu akal. Kemudian ayah lebih bingung lagi pada saat Habib Sagaf, guru ayah, menyampaikan kalau sudah bikin pesantren jangan pungut bayaran. Bingung, duitnya dari mana nanti? Anak-anak belajar, guru gajinya dari mana? Bangunan-bangunan uangnya dari mana? Bingung, nggak ketemu akal. Yang ketiga, udah lagi bingung-bingungnya, Abah kasih tahu tantangan yang ketiga adalah tidak boleh berhenti membangun. Bangun terus, bangun terus, bangun terus. Bingung, semakin tidak ketemu akal. Yang keempat, udah mah terus harus membangun. Umumnya orang bangun itu tenteng-tenteng proposal. Datang nih, ajuin proposalnya. Kita ternyata dilarang untuk tenteng-tenteng proposal. Ketemu akal apa enggak ini? Masuk di akal enggak? Tidak masuk di akal. Sekarang ayah tanya sama anak-anak ayah, Banin sama Banat, kalau malam hari ini wasiat dari guru ayah, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ayah wasiatkan juga kepada kalian. Kira-kira kalian siap? Kira-kira kalian siap? Banin siap? Banat siap? Orang tuanya siap? Rada-rada mikir lah. Kalian lebih hebat loh. Dulu ayah mikir-mikir dulu, nggak langsung bilang siap. Makanya ayah yakin pasti insya Allah kalian jauh lebih besar dan lebih sukses dari ayah. Karena dulu ayah mikir dulu, keluar pondok, buktinya keluar pondok ayah sama bunda nggak langsung bikin pondok. Usaha dulu, bangkrut. Jualan dulu, gulung tikar. Buka toko dulu, sepi. Sama Pangersa, Pak Ipul, tokonya gede Pak, 40 juta sewanya. Barang-barangnya bagus. Yang lain belum buka, toko Pak Ipul, toko Baiti Janati itu sudah buka. Yang lain udah tutup, kita masih buka. Betul ya Pak Ipul ya? Tapi ternyata sehari cuman bisa jualan 1 lembar masker doang. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gulung tikar. Untung tikernya masih ada buat digulung tuh. Alhamdulillah. Jualan di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya ayah tuh cuman jualan sosis bakar, jualan apa namanya, martabak mini. Sebelumnya ayah ke Tangerang tuh, ke Amang-Amang anu eta teh.
Nah, itu kakaknya ayah tuh. Nah, itu nebeng di rumah beliau, jualan kaos di pinggir jalan, punya orang, motornya punya orang, jualannya punya orang. Cuman nguliin doang, dikasih upah 5.000 untuk setiap potong pakaian yang terjual. Kenapa ayah melakukan ini? Karena jualan lebih masuk akal. Nah, salahnya ayah di sini. Harusnya perintah guru tidak untuk diterima oleh akal. Apa? Tidak untuk diterima oleh akal. Tapi perintah guru harus diterima dengan ketaatan. Harus diterima dengan Ketaatan. Makanya ulama menyampaikan man i'tasama bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang hidupnya mengandalkan akal, tidak mengandalkan iman, dhalla, pasti dia akan sesat. Bagaimana ayah contohnya? Nak, kamu belajar ya di Baiti Janati. Insya Allah kalau abah ada rizki, nanti di transfer uang jajannya buat jajan kamu sehari-hari di sana. Apa kata anaknya? Tapi kan bapak kerjanya serabutan, mana ada nanti sempet transfer ke saya, orang di rumah aja makannya Senin Kemis. Kata anaknya, berarti anaknya ini terima dengan iman apa dengan akal? Dengan akal. Nah, kita ini bapak-bapak, ibu-ibu seringkali lebih mengandalkan akal kita ketimbang iman kita, sehingga kehidupan yang seharusnya banyak keajaiban-keajaiban kita temui, kita selalu lewat dari keajaiban-keajaiban itu, sebab keajaiban hanya bisa terjadi ketika kita mendahulukan iman di atas akal. Kalau agama didasarkan pada akal, maka seharusnya dalam fikih ketika mengganti wudhu, basuh apa itu namanya kaki itu, khufnya kita, sepatunya kita, harusnya yang dibasuh atas apa bawah? Mana yang lebih kotor, atas apa bawah? Bawah. Mestinya yang dibasuh bawah, tapi fikih mengatakan bagian atas yang harus dibasuh. Lau kana dinu birra'yi, apabila agama disandarkan dengan akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu, maka khuf, sepatu itu bagian bawahnya lebih berhak untuk dibersihkan daripada bagian atasnya. Apa sebab? Bagian bawah lebih kok. Nah, kita kalau wudhu nih di Masjidil Haram, yang umroh-umroh, yang haji-haji, ya, kita pakai khuf. Mau wudhu nggak harus dilepas tuh, ya, kita cukup diusap. Mana yang diusap? Bagian atas, bagian bawah? Bagian atas, padahal mestinya yang kotor mana? Bagian bawah. Kenapa bisa terjadi? Itulah agama. Tidak harus dengan akal, tapi harus terima dengan Nih, anak-anak santri siapa nih namanya nih? Jamal. Jamal, kamu sudah wudhu kentut, yang dibasuh mukanya apa pantatnya? Hah? Ayo jawab Jamal. Kamu pernah kentut nggak? Hah? Yang dibasuh mana kalau wudhu? Mukanya apa pantatnya? Ternyata mukanya. Padahal yang kentut mana? Pantat. Kenapa mukanya yang dihapus, yang dicuci? Kenapa? Itulah agama. Tidak selalu harus diterima dengan akal, tapi harus diterima dengan Kan kalau dengan akal, ayah nggak mau bikin pondok, cuman jualan sosis pinggir jalan kok. Berapa sih penghasilannya? 10.000 itu ayah jualan apa namanya martabak mini itu, sampai kakak Amna waktu kecil dikasih martabak nggak mau. Apa sebab kakak Amna itu bilang martabak itu asem rasanya. Kenapa asem? Karena anak saya baru boleh makan martabak yang saya jual kalau sudah rada-rada basi gitu. Jadi menurut kakak Amna itu martabak itu rasanya asem. Sampai sekarang nggak mau makan martabak, gara-gara masih trauma, dikiranya semua martabak itu rasanya asem, padahal hanya martabak itu doang yang rasanya asem. Ayah jualan sosis, emang pernah makan sosis? Enggak. Ayah jualan sosis saking prihatinnya, orang ada beli makan depan ayah ngiler tuh, nggak berani makan saking susahnya. Waktu itu ayah putuskan untuk bikin pesantren. Masuk akal apa enggak? Nggak masuk akal. Tapi kalau ayah selalu menggunakan akal, Baiti Janati tidak akan ada dengan izin Allah. Kalau Nurul Iman menggunakan akal, tidak dengan iman, Nurul Iman 23.000 santri, 7 ton masak beras satu hari, gratis semuanya, PAUD sampai S3. Ayo, kira-kira bisa nggak diterima dengan akal? Harus dengan apa? Iman. Nah, kita ini cuman punya utang 1 juta, maaf ya, maaf, utang mah nggak harus gede, 100.000 juga kalau sedang gelap mah gelap, ya kan? Bukan nggak ada jalan, bukan. Kita kalau naik angkot itu kacanya penuh dengan debu,
nggak bisa jalan karena jalannya nggak kelihatan, susah tuh angkotnya jalan. Ada lubang nggak bakal kelihatan, padahal jalannya ada apa nggak? Jalannya ada apa ada? Ada. Nah kita punya masalah sama, jalan keluarnya sudah ada, masalahnya kita tertutupi oleh dosa-dosa kita. Apa dosanya? Mengandalkan akal di atas utang saya udah miliaran, Allah nggak bakal akan bisa nyelesain ini. Dari mana duit saya ngutangin miliaran itu, ngelunasin miliaran? Nggak mungkin bakal lunas. Padahal Allah bilang apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Jangankan utang 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 5 juta, Bang Emok cuman 200.000. Pinjol itu berapa sih? Paling 10 juta kan? Allah itu tulijul laila fin nahar wa tulijun naharu fil lail. Allah rubah gelapnya malam menjadi terangnya siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Bisa? Allah terbitkan matahari dari timur ke barat, dan nanti di akhir hayat, akhir zaman nanti matahari terbit dari barat ke timur. Allah bisa? Lebih susah mana dibandingkan dengan lunasin utang kita yang cuma 100 juta? Lebih susah mana menyembuhkan anak kita yang sedang sakit? Lebih repot mana memperbaiki hubungan keluarga kita, rumah tangga kita yang sudah hancur berantakan, tidak harmonis? Masalahnya pertolongan Allah tidak turun karena sekali lagi kita selalu mengandalkan akal di atas itu yang pertama. Yang kedua, wa man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, maka Allah akan bikin hartanya tidak mencukupi. Abah punten bah hoyong pang meserkan eta acuk seragam bah batur mah tos marareser abdi mah ta acan sabaraha jang 200.000 cek si Ujang teh. Ya udah gampang kayaknya panen bapak badai panen cengek tah. Udah mau panen nih, jadi si bapak itu, si abah itu ngandalin apa? Cengek. Menuhankan siapa? Cengek. Belum sampai panen, besok mau dipanen, ternyata sudah ada tetangga yang manen. Ayo, jadi nggak beli itu, beli seragam, jadi nggak? Ayah, 2 bulan lagi saya mau berangkat studi tour. Butuh berapa nak? Butuh 2 juta. Dan studi tournya sekarang mah ke Pulau Bali, cenah. 2 juta, ya udah. Tuh bapak punya motor Beat, nanti motornya mau digadein. Kukurilingan ke mana-mana, nawiskan eta teh, nawarin itu Ustaz, nawarin motor buat digade. Mang, gade yo 2 juta, nih mau gade nih 2 juta, mau nggak? Semua ternyata dibikin tidak mau terima gadean itu, uang tidak cair, anaknya tetap tidak berangkat study tour. Apa gara-gara? Merasa cukup dengan wa man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang menuhankan hartanya, enggak boleh. Siapa Tuhan kita? Uang apa Allah? Allah. Di dalam hadis dijelaskan, man istaghna billahi aghnahu. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan kasih cukup. Ini urusan rumah tangga ini kalau nggak ngaji dua-duanya kadang-kadang nggak sinkron. Akhirnya ribut, berantem habis ngaji. Itu kata ayah itu, jangan menuhankan gadean motor. Ya tapi kan saya bulan depan saya mau gajinya naik berapa? Naik 500.000. Terus gimana? Motor Beat ini sudah harus dinaikin nih, upgrade jadi NMAX. Emang kenapa? Ya biasanya kan kita angsuran 500.000. Besok saya gajinya kata bos saya naik jadi 500.000 lagi. Jadi saya bisa ngangsur 1 juta. Bisa tuh NMAX. Kata siapa? Si bapak. Ternyata 2 hari setelah itu dapat surat dia dipecat. Alhamdulillah. Bisa nggak beli NMAX itu? Jadi nggak ganti NMAX-nya? Nggak jadi. Kenapa? Karena wa man istaghna bimalihi qalla. Orang yang ngandalin hartanya dibikin nggak cukup sama Allah tuh. Ribut keluarga, suami marah sama istrinya gara-gara dipecat, istri nggak terima, suami dipecat. Coba ibu-ibu bapak kalau sedang marah, tiru tuh orang-orang Arab. Orang Arab mah marah semarah apapun bisa berhenti seketika kalau dipegang dadanya, bilang sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, langsung Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Itu orang Arab. Orang Arab itu berantem di pinggir jalan, ada datang nih orang nggak dikenal datang, pegang dadanya, sallu ala nabi Muhammad, diam dia, menjawab dia Allahumma salli ala sayyidina. Nah kita kira-kira gimana? Coba dicontoh nih ibu-ibu, pulang nih nanti bapak-bapak marah-marah gara-gara pagi-pagi nggak dibikinin kopi, ibu pegang dadanya, sallu ala nabi Muhammad, gitu ya. Bapak-bapak juga gitu, ibu-ibu ngomel-ngomel gara-gara skincare-nya habis nggak dibeli-beliin,
pegang dadanya. Enggak ya, Nep ya? Nah, seperti itulah ya. Karena punten ya, punten ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu sebagai suami mudah ramah kepada istri orang, tapi mudah marah kepada istri sendiri. Betul lah, betul? Coba ucapin bareng-bareng. Banyak suami yang mudah marah kepada istri sendiri, tapi mudah ramah kepada istri orang lain. Banyak ibu-ibu, banyak banget malahan yang mudah ramah kepada suami orang, tapi mudah marah kepada suami sendiri. Nah, kita orang tua juga sering begitu kok. Coba anak kita mencaing gelas, kita omelin dari pagi sampai sore tuh. Tapi giliran ada tamu bawa anak, terus gelas kita dipecahin, oh nggak apa-apa nak, nanti saya yang bersihin, nggak apa-apa. Kok kita jadi ramah ke orang, malah galak ke anak sendiri? Ini salah. Apa sebab? Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Itu konsepnya. Kebaikan itu yang paling berhak adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau mau ramah, yang paling berhak mendapatkan keramahan kita, istri kita. Kalau mau baik, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, suami kita. Kalau mau so sweet, yang paling berhak untuk diberikan kasih sayang dengan so sweet, itu adalah suami dan istri kita. Makanya ayah sama bunda kalau sore itu suka jalan-jalan, belanja kebutuhan kamu, itu modusnya. Aslinya mah healing ya, healing umat muslimin muslimat itu ya. Orang lain itu kalau masuk mall itu istrinya dipegangin, sok-sok romantis, padahal bukan romantis. Takut istrinya megang ini, megang itu, beli ini, beli itu. Kalau ayah enggak, pegang istri, masuk ke mall, dilepas saja sama ayah bunda tuh. Sok bun, mau sepatu mahal, paling mahal, tunjuk. Gamis mahal, paling mahal, tunjuk. Tas mahal, paling mahal, tunjuk. Tunjuk doang, dan nunjuk doang mah gratis. Romantis, rokok makan gratis. Nah itu. Yang ketiga, waman azza bimakhlukin dzalla. Dan barang siapa yang merasa kuat, merasa aman dengan adanya makhluk, maka dzalla, dia akan menjadi hina. Apa-apa sekarang mah masih ada bapak saya, tenang nih, saya nih aman. Kalau duit habis, uang dapur habis, tenang, bapak saya bakal memenuhinya. Ngandalin siapa? Bapak. Tenang, masih ada suami, nggak bakal kelaparan sebab ada suami. Kira-kira kalau besok lusa Allah bikin suami kita sakit stroke, bisa nggak? Na'udzubillah, bisa. Allah itu zat yang maha pencemburu. Banyak orang yang mengeluh, ini Ustadz, ayah, kenapa saya sudah berdoa kok doa saya nggak dikabul-kabulin? Saya sudah bermunajat setiap hari kok doa saya nggak dikabul-kabulin? Saya sudah tahajud setiap malam, kenapa utang saya nggak dilunas-lunasin? Sebab Allah tahu kalau utang ibu-ibu dilunasin, tahajud ibu-ibu ikutan lunas, beres. Allah tahu tuh, Allah tahu. Kenapa hari ini doa kita sulit dikabul? Karena lisan kita mengucapkan ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Allah, tapi hati kita diam-diam berharapnya kepada manusia. Lisan kita mengucapkan ya Allah, tolong ya Allah, hati kita minta tolongnya kepada manusia. Rasulullah ingetin, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta hanya sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi ibu-ibu yang hari ini punya masalah, tenang saja. Insya Allah tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah tenangkan hati kita yang gelisah. Amin. Tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali semua kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Amin. Tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali utang-utang kita dilunaskan. Amin. Mudah-mudahan ya. Dulu Nabi Musa pernah di dalam hatinya itu ada rasa bangga. Apa sebab bangga? Sebab beliau itu menjadi satu-satunya Rasul yang mendapatkan gelar kalimu, Rasul yang diajak bicara langsung dengan Allah. Bangga. Dipanggil sama Allah Jalla Jalaluh, ya Musa, engkau jangan terlebih dahulu bangga, karena engkau diizinkan olehku untuk berbicara. Engkau kalimullah, engkau mendapatkan gelar kalimullah, lantas engkau berbangga. Apa kata Nabi Musa? Kenapa ya Allah? Bukankah itu kemuliaan yang luar biasa?
aku seorang manusia diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu adalah sebuah kebanggaan ya Allah? Apa jawab Allah Jalla Jalaluh? Ya Musa, betul engkau aku izinkan untuk berbicara denganku, tapi ketahuilah antara dirimu dan diriku aku ciptakan 70.000 hijab yang membentang membatasi antara diriku dan dirimu. Tapi nanti di akhir zaman nanti akan ada umat yang ketika mengangkat tangan berdoa mengucapkan Allahumma, mengucapkan ya Rabb, Allah angkat 70.000 hijab-hijab itu, dan Allah mendekat, bahkan lebih dekat min hablil warid, daripada urat leher. Wa idza sa'alaka, kalau engkau Muhammad ditanya ibadi oleh hamba-hambaku, anni atas diriku, fa inni jawab bahwa sesungguhnya aku itu qarib, dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Indah ya kalimatnya ya? Indah enggak? Indah apa indah? Allah sendiri yang berfirman, nanti Muhammad kalau kau punya umat itu yang tinggal-tinggal di Cikundul itu, santri Baiti Janati sama orang tuanya itu, kalau nanyain tentang diriku, jawab fa inni qarib, aku itu dekat. Kalau dia merasa doanya nggak dikabulin, kasih tahu ujibu da'watad da'i idza da'an, aku selalu kabulkan kok. Kapan saya nggak kabulkan, saya kabulkan terus. Masalahnya apa? Ada syarat yang kita tidak penuhi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada dua syarat. Kita jalankan semua perintah Allah, kemudian kita jalankan itu dengan penuh keimanan. Quran tidak menyuruh kita untuk mencari jalan keluar masalah. Bilang semua, apa? Quran tidak menyuruh kita untuk mencari jalan keluar masalah. Quran hanya memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, nanti dikasih jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut sama Allah, takut itu apa? Enggak mau ngerjain dosa. Jadi hari ini rumusnya simple, sangat-sangat sederhana. Kalau kita pengen masalahnya selesai, jangan bikin dosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Insyaallah jalan keluar Allah bakal kasih itu, hanya dengan tidak mengerjakan dosa. Ikhtiar bagaimana ayah? Tetap ikhtiar. Ikhtiar bukan untuk mendapatkan solusi. Ikhtiar itu untuk menjalankan kewajiban perintah dari Allah